ada pertanyaan menarik yang untuk menjawabnya Anda akan Mbah Wira ajak untuk berlogika. Jadi supranatural ya supranatural, magic is magic, tapi kita harus cerdas dalam memahami fenomena supranatural sehingga kita tidak digoblok-goblokin, tidak dibodoh-bodohin sama dukun-dukun kolonial, sama dukun-dukun kolosal primitif yang mohon maaf ngiklannya alay, nggak masuk akal dan tidak bisa dicerna dengan logika sehat. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kalau kita menggunakan demon untuk kekayaan, perubahannya itu drastis dalam satu hari? Pertanyaannya itu, apakah kalau kita menggunakan demon untuk kekayaan, maka perubahannya itu drastis dalam satu hari? Jadi misal dari kere gitu ya, dalam satu hari, besoknya misal hari Minggu kere, besoknya hari Senin langsung jadi sultan kaya raya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Karena kekayaan itu datangnya dari mana? Kekayaan itu datangnya dari mana? Misal tidur tiba-tiba nemu emas sebesar kamar misal. Pertanyaannya lagi, emas itu datang dari mana? Kalaupun kemudian Anda ketiban emas sebegitu besar, apakah di hari yang sama Anda langsung menjadi sultan? Kan tidak. Kan perlu Anda uangkan dulu, perlu Anda jual dulu. Ketika Anda menjual emas drastis sebegitu banyak, apakah mungkin dalam satu hari itu kesampaian? Tiba-tiba ketiban duit, nomor serinya gimana? Kalau nomor serinya sama dengan yang di bank, bukankah itu nanti jadinya uang palsu? Kalau nomor seri itu nggak sama dengan yang di bank, apakah uang itu tetap laku? Apakah uang itu nanti tidak dicap sebagai uang palsu karena tidak terdata? Tiba-tiba dapat tanah berhektar-hektar. Tanah siapa? Dapatnya dari mana? Kalau tanah itu jatuh dari langit, berarti butiran tanah namanya. Bukan tanah yang bisa diukur secara luas, panjang kali lebar kali tinggi kan gitu. Kalau misal tiba-tiba ketiban batu bara satu karung misalnya, atau satu truk misalnya, batu bara itu datangnya dari mana? Kalau kemudian kita ketiban batu bara satu kapal, satu kontainer, mati Pak kita Pak. Kalau itu jatuhnya di jalan, direbut sama orang-orang. Jadi dalam konteks apapun Mbah Wira tidak bisa membayangkan seseorang itu bisa kaya dalam satu hari. Kenapa? Karena nggak masuk logika sama sekali. Kekayaan itu masuk dari mana? Dari jalur mana? Nggak mungkin. Itu satu hari. Pasti terjadi lebih dari satu hari. Dia tiba-tiba jadi juragan sultan minyak. Misalnya ada penguasa minyak lalu tiba-tiba ngasih hak atas tambang minyaknya ke dia. Gimana caranya? Kalau minyak itu sudah sultan, sudah besar, perusahaan tambang itu sudah besar, pasti sahamnya kan open saham. Pasti itu dimiliki oleh beberapa orang. Nggak mungkin tiba-tiba dikasihkan Anda lalu ada jadi kaya dalam satu hari. Nggak mungkin juga. Jadi tetap cara masuk kaya dalam satu hari itu nggak masuk logika. Jadi kalau ada orang yang ngiklankan dagangannya, entah itu demon, mamon, monmon atau apapun itu namanya, lalu dia bisa bilang atau menjanjikan kaya dalam satu hari, itu kita perlu kritis. Kaya satu hari itu gimana? Kalau cinta satu malam, iya bisa. Tapi kalau kaya dalam waktu satu malam kok nampaknya impossible. Karena jalan masuknya kekayaan itu dari mana? Gitu ya. Jadi ini menurut sumber yang Mbah Wira dapat ya, kita terlepas dari kaya satu hari. Jadi kaya itu pasti lebih dari satu hari. Dan kaya itu pasti bertahap. Yang membutuhkan tumbal itu apabila kekayaan itu betul-betul fantastis. Misal dari orang kere tiba-tiba menjadi 10 orang terkaya di Indonesia, menjadi salah satu bagian dari 9 naga misalnya, itu baru butuh tumbal. Dan itu pun nggak instan tiba-tiba kita kaya, itu enggak. Mbah, yang kaya itu sultan sawit misalnya, itu sawitnya jatuh dari langit, mati Pak Anda ketiban sawit. Mbah, sawitnya jatuh tidak di rumah kita, jatuhnya di jalan, pasti direbut sama orang-orang. Ini logika ya, Mbah Wira ajak Anda berlogika dan berakal sehat. Jadi nggak mungkin kaya itu dalam waktu satu hari, nggak ada jalannya Pak. Dan orang yang masih percaya bisa kaya dalam waktu satu hari dengan kerjasama dengan demon, ya itu sebetulnya patut dicurigai kedewasaan mentalnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berlogika dengan sehat, dengan benar. Kita lanjut. Mbah, lalu yang butuh tumbal seperti apa? Yang butuh tumbal itu adalah bila kekayaan itu drastis. Misal menjadi salah satu bagian dari 9 naga atau menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Misalnya, itu baru dia butuh tumbal. Dan waktu tempuhnya, waktu menjadi kayanya itu pun juga pasti lama.
butuh waktu lebih dari 1 hari, bahkan mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Kita lanjut. Kalau dalam urusan tahta Mbah, misalnya drastis dari bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi penguasa daerah, bupati atau wali kota, atau mungkin jadi penguasa wilayah setingkat gubernur, atau bahkan mungkin menjadi penguasa negara seperti presiden, itu pun juga nggak bisa 1 hari Pak. Gimana ceritanya Anda yang bukan siapa-siapa tiba-tiba diangkat jadi bupati wali kota? Apa Anda tidak diprotes sama anggota DPRD setempat? Ya, sama pemerintahan setempat. Tiba-tiba jadi gubernur, apa nggak diprotes Pak? Sama pengurus pemerintahan di daerah itu kan pasti diprotes. Tiba-tiba jadi presiden, tambah nggak mungkin lagi. Pasti bertahap. Misalnya Anda punya pekerjaan, bisnis Anda tiba-tiba melejit, viral misalnya, rame. Lalu dalam sebulan Anda jadi kaya. Setelah kaya Anda dikenal. Setelah dikenal Anda cari pengaruh. Setelah cari pengaruh Anda nyalek. Setelah nyalek baru kemudian bisa diangkat jadi gubernur atau wali kota dalam jangka waktu 5 tahun Pak. Pemilihan kan 5 tahun sekali. Apa mungkin Anda tiba-tiba menggeser bupati wali kota yang berkuasa? Bisa saja Mbak. Kalau bupatinya tiba-tiba mati dibunuh sama demon saya, wali kotanya Pak jadi PJ, atau wakil bupatinya jadi PJ. Mbak, bisa saja. Misalnya tiba-tiba bupati dan wakil bupatinya mati, wali kota dan walinya mati, sekdanya Pak jadi PJ. Gak mungkin dalam waktu sebulan Anda tiba-tiba menggantikan kepala daerah, itu gak mungkin. Ini bukan dongeng zaman kerajaan Pak, yang kalau rajanya Anda bunuh lalu Anda jadi raja pengganti. Jadi dalam sistem yang sekarang ini gak mungkin Anda menjadi penguasa wilayah dalam waktu 1 hari, meskipun itu pakai demon. Nah yang dimaksud pakai demon drastis itu gimana? Ya tadi, dari bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi penguasa wilayah. Namun itu pun juga gak bisa 1 hari Pak, minimal 5 tahun sekali kan pemilihan itu. Gitu loh ya, ini logika, Mbak Wira ajak berlogika. Kalau urusan wanita Mbak gimana? Pengasihan misalnya, kalau itu bisa. Cinta 1 malam itu kan ada ya. Tapi kalau kaya 1 malam dan menjabat dalam 1 malam itu nggak ada. Cinta 1 malam bisa, dikerubungi banyak wanita dalam waktu cepat itu bisa. Dan terlalu bodoh kalau menurut Mbak Wira ya, orang menggunakan demon untuk urusan wanita, karena taruhannya nyawa. Biasanya ya yang sulit-sulit seperti karir, ya jabatan atau kekayaan, atau kesaktian, karena orang sakti itu juga nggak bisa dalam waktu 1 malam. Berproses, entah gimana ceritanya, tiba-tiba dia punya kenalan Bani Iblis misalnya, kemudian dikasih tahu divisi ilmu ini atau suatu kejadian yang akan datang dan sebagainya. Itu pun juga nggak dalam 1 malam. Karena tirakat untuk bertemu dengan Bani Iblisnya kan pasti lama. Jadi tidak kemudian kita datang sekonyong-konyong, Bani Iblis ini dong, aku mau buat perjanjian, lalu datang lalu Anda berhasil membuat perjanjian. Itu fenomena yang Mbak Wira belum pernah tahu. Tirakatnya pun lama. Mbak Wira pernah tahu ada salah satu teman yang tirakat ketemu Bani Iblis itu 4 bulan Pak, puasanya itu di hutan sendirian. Kemudian dia akhirnya berhasil membuat perjanjian dengan Bani Iblis. Sekarang jadi artis Pak. Itu pun juga nggak sehari Pak, 4 bulan. Sekarang jadi artis karena guru saya yang diundang ke televisi tidak bersedia, kemudian muridnya yang disuruh menggantikan, dan sekarang muridnya ini yang kaya karena memang jadi artis tadi. Gitu Pak. Ya ini pengalaman ya. Jadi yang Mbak Wira sampaikan ini pengalaman. Kalaupun kemudian nanti ada orang yang dengan perjanjian dengan demon lantas kaya dalam 1 malam, menjabat dalam 1 malam, atau sakti dalam 1 malam, tolong berkabar. Ketik aja komentar di bawah ya. Nanti akan kita pelajari sama-sama kasusnya. Demikian Pak.